warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lentiana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Khairun dengan NIM 10207250293. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 30 Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, tepatnya di kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita belajar, baiknya satu orang pimpin kita dulu dalam doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Silakan. Siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca doa belajar. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Keswati. Sekarang guru akan absen kelas dulu ya. Bahwa ada Resti, Dwi, Masyirul, Hadir, Bu. Barlin, Hadir, Bu. Ivan. Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk? Hadir, Bu. Semua masuk ya, alhamdulillah. Peta, dari tampilan peta ada yang nanti Ibu tanyakan ya? Nah, oke, yang pertama. Di sini siapa yang pernah menggunakan peta? Oke, silakan. Ya, kami pernah menggunakan peta sebagai alat kami belajar untuk memahami konsep geografi, sejarah, dan budaya. Oke, jadi peta ya bisa juga digunakan sebagai alat untuk kita menentukan suatu arah ya. Beri aplaus dulu yang meriah untuk teman kalian. Oke ya. Materi kita hari ini terkait dengan konsep dasar peta ya. Dengan tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran yang dimana harus kita capai. Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian peta dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur peta yang termaksud ada judul, legenda, skala, simbol, orientasi, garis astronomis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat peta sederhana sesuai dengan ketentuan kartografi dasar. Ya, oke. Mungkin sebelum Ibu Guru masuk materi, di sini akan Ibu lanjut dulu dengan asesmen pertama untuk melihat bagaimana perkembangan kamu terkait dengan materi konsep dasar peta ya. Waktumu 2 atau 3 menit dari sekarang untuk menyelesaikan asesmen yang sudah Ibu berikan. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Tunggu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Diklasifikasi sebagai gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu dan disajikan dalam bentuk simbol untuk mewakili kenampakan nyatanya ya. Klasifikasi peta. Di mana klasifikasi peta terdapat ada beberapa poin. Yang pertama ya, berdasar isi peta terbagi ada 2, peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum, di mana terdapat peta dunia, peta holografi, dan peta topografi. Kemudian peta khusus. Peta khusus adalah jenis
poin D berdasarkan objek. Berarti peta juga ada objeknya ya. Di mana ada dua, peta dinamika dan peta stasioner. Kalau berdasarkan sumber data, oke ada dua. Yang pertama ada peta induk, kemudian ada peta turunan. Peta induk merupakan jenis peta yang dihasilkan dari kegiatan survei langsung di lapangan. Peta induk biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan peta topografi di peta-peta lainnya. Sedangkan peta turunan merupakan jenis peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Ya, jelas? Peta dinamika merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil. Ya, jadi tidak stabil dan berubah-ubah pada suatu wilayah. Contohnya peta perpindahan penduduk. Kemudian yang kedua, peta stasioner merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan stabil atau peta pada suatu wilayah. Contohnya apa? Apa lagi? Wilayah apa? Geologis dan lain-lainnya. Berarti peta itu apa? Peta atau sekarang F ya, berdasarkan statistik. Ada peta statistik distribusi kualitatif dan distribusi kuantitatif. Distribusi kualitatif merupakan jenis peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contohnya peta tanah, apalagi itu? Peta budaya, peta ya, peta itu merupakan peta kualitatif, tidak lagi menghitung jumlahnya ya. Sedangkan peta distribusi kuantitatif merupakan jenis peta yang menggambarkan jumlah data yang biasa berdasarkan perhitungan presentasi. Contohnya apa? Nah, sekarang skala peta terbagi ada 3, skala angka, garis dan oke. Kemudian fungsi peta. Sebenarnya fungsi peta itu banyak, tapi di sini guru hanya ambil. Yang pertama, alat untuk menunjukkan lokasi dan arah. Kemudian selain itu, keduanya fungsi peta juga bisa mengetahui jarak dan luas suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, bisa membantu dalam perencanaan pembangunan. Itu fungsi peta ya, namun masih ada banyak fungsi peta untuk manusia. Sekarang unsur peta. Unsur peta itu anak-anakku sayang terbagi ada 12 unsur. Ya. Yang pertama adalah silakan. Ini tadi yang ibu bilang ada namanya skala, ada ini skala angkanya di atas ini kecil, ini ada skala garis. Kemudian ini apa? Ini arah mata angin. Kalau saya ada arah mata angin, kita harus tahu di dalam peta itu di mana posisi utara selatannya, kan? Maka arah mata angin sangat membantu dalam melihat peta. Mungkin itu saja materi singkat dari guru. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada yang bertanya? Oke, berarti jelas ya? Ya. Berapa dulu kalau jelas? Selanjutnya nanti kita masuk pada pembagian kelompok, di mana kelompok ini guru bagi-bagian dalam 3 kelompok. Di mana 3 kelompok ini ada namanya kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Oke ya, sebagai buang-buang waktu,
Husni kelompok 3, La Sultan kelompok 3, La Barlin kelompok 2, Ipal kelompok 2. Ya, sudah jelas bagi kelompoknya. Hitungan ketiga semua duduk berdasarkan kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. 1, 2, 3 sama suara. Oke, di sini Bu Guru bagi beberapa soal yang nanti kalian kerjakan untuk setiap kelompok ya. Kelompok 1 bahas apa? Oke deh. Kelompok 1 dia akan membuat map konsep dasar peta. Sedangkan kelompok 2 dia mengulang apa yang tadi Guru sudah jelaskan atau mendefinisikan fungsi peta. Kelompok 3 membuat peta lingkungan sekolah SMA Negeri 3. Silakan, waktu dan tempat Guru persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami masuk presentasi materi yang berjudul Map Konsep Dasar Peta. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke teman-teman, inilah hasil kerja kami yaitu Map Konsep Dasar Peta. Dalam peta terdiri ada pengertian peta. Pengertian peta yaitu peta adalah gambaran muka bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Dua yaitu klasifikasi peta. Dalam klasifikasi peta terdapat ada beberapa bagian yaitu 1 berdasarkan isi, 2 berdasarkan skala, 3 berdasarkan bentuk, 4 berdasarkan objek, 5 berdasarkan sumber data, dan 6 berdasarkan statistik. Selanjutnya yaitu fungsi peta. Peta berfungsi sebagai 1 alat komunikasi data spasial, 2 alat motivasi atau penunjuk arah, 3 alat analisis geografis dan perencanaan. Selanjutnya yaitu komponen peta. Komponen peta terdiri ada 12 komponen, yaitu 1 judul, 2 legenda, 3 orientasi atau tanda arah, 4 skala, 5 simbol, 6 unsur warna, 7 tipe huruf atau lettering, 8 garis astronomis, 9 inset, 10 garis tepi peta, 11 sumber dan tahun pembuatan, 12 garis lintang dan garis bujur. Oke, itulah map konsep dasar pada peta. Saya kembali kepada Bu. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada Bu. Moderator, izin bertanya. Saya Saputra dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kelompok 1 dan ini pertanyaannya adalah apa ide utama yang kalian letakkan di pusat map dan mengapa? Dapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya mengatur dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak sekali. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawade Marwa, saya selaku moderator di kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul definisi fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. Membawa waktu, saya persilakan untuk membaca. Fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Representasi visual. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi peta adalah representasi visual dari suatu area geografis yang membantu kita menavigasi, memahami lokasi, dan merencanakan perjalanan. Peta bisa terbentuk cetak atau kertas, digital atau aplikasi ponsel. 2. Contoh fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. A. Navigasi dalam jalan. B.
saja hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan saya dari perkenalkan dan kondisi corona saya ingin bertanya mengapa peta sangat penting dalam bidang pendidikan. Mengapa peta sangat penting dalam bidang pendidikan? Mengapa peta sangat penting dalam bidang pendidikan? Terima kasih untuk kelompok. Jadi kita akan pending pertemuan ini, pertanyaan ini. Bila ada kekurangan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita masuk kepada presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Lendiana SPD selaku guru mata pelajaran dan saya sangat mengapresiasi teman-teman hari ini. Perkenalkan, nama saya Livanti selaku moderator dari kelompok 3. Hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul estetik. Saya tidak sendiri, tetapi ada rekan-rekan saya yang bernama Laode Datul sebagai pemateri, Sirana Hurasan sebagai sekretaris. Tanpa membuang waktu, saya persilakan kepada saudara Laode Datul untuk menyampaikan materi kami. Ada kantor SMA Negeri 30 Semarang Barat. Rumah kelas, OC, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang aula, dan masuk di kelas pasien, kelas 10 kedua, ruang UKS, ruang lab biologi, kelas 10 1, kelas 12 masuk S1, kelas 13 masuk S2. Jumlah bina lingkungan sekolah SMA Negeri 30 Serang bagian Barat. Jadi, untuk tambahkan sedikit terkait dengan Dena yang masih belum Ustaz. Itu Dena ya, Dena dari SMA Negeri 3. Kami pending pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penyampaian materi pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq
utama kita adalah membantu kita mengetahui lokasi arah dan jarak serta memudahkan perjalanan dan perencanaan. Contohnya, menggunakan peta digital untuk mencari jalan menuju sekolah atau tempat wisata. Apakah kelompok sudah paham? Ya, terima kasih. Sudah jelas? Itulah hasil dari jawaban kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita berpindah pada kelompok 3. Untuk kelompok 3, moderator waktu dan tuan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepada saudara Datul, saya persilakan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan arah mata angin pada lingkungan sekolah? Kami menentukan arah mata angin pada lingkungan sekolah, kita menggunakan kompas. Kalau tidak ada kompas, kita bisa juga menggunakan posisi matahari sebagai petunjuk. Pada kita biasanya arah utara menunjukkan ke bagian atas. Kelompok 1 apakah sudah paham? Kelompok 1 apakah sudah paham dengan jawaban kami? Untuk mengetahui bagaimana pemahaman kamu terkait dengan presentasi atau materi kali ini terkait dengan konsep dasar kita, maka di sini ibu akan melakukan namanya asesmen. Ya? Iya. Oke. Mau kerjasamanya tidak ada yang melirik teman punya ya. Kerjakan masing-masing dengan pemahaman kamu sendiri. Jelas? Oke, waktumu 3 menit dari sekarang untuk menyelesaikan asesmen atau tugas yang sudah ditugas. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Sudah selesai? Sudah, Sudah bisa ambil? Bisa, Berarti ada teman punya ya? Ya, Bu. Sudah? Oke, jadi asesmen terakhir kita sudah selesai. Selanjutnya di sini, ya, semua lihat sudah mulai ada pemahaman sedikit. Sebelum kita tutup, Ibu Guru mau menyampaikan sesuatu. Siapa yang bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran kita kali ini? Oke, silakan. Moderator pertama ya. Perkenalkan, nama saya Ojek Sulaiman.
adalah Elina simbol garis astronomis orientasi arah angin simbol peta. Skala peta menentukan detail informasi di mana peta skala berasal menentukan wilayah sempit, detail tinggi luas, tetapi kurang detail. Peta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menentukan arah, menentukan perjalanan, menganalisis wilayah serta mendukung pembelajaran di sekolah. Itulah sebenarnya dari saya. Apakah teman-teman paham dengan kesimpulan saya? Semuanya sangat baik ya. Beri aplaus dulu ya beliau untuk poin utama dari nilai terus kami dulu pengertiannya ya. Tadi aku sudah memberikan kesimpulan bahwasanya peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil atau menggunakan skala tertentu yang mana bisa dilakukan dalam bidang data atau enggak bisa dan kita. Tapi lebih pasti variabelnya itu kita adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Oke? Mungkin itulah hasil dari pembelajaran kita kali ini. Sudah ada yang bisa menjawab, sudah ada yang bisa memberikan kesimpulan, bahkan sudah ada yang bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu menyampaikan kembali bahwa pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi terkait dengan pemetaan dan SIP, ya. Oke, selanjutnya Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup proses pembelajaran kali ini. Satu orang silakan. Teman-teman siap? Teman-teman sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa di hadapan Saudara kita. Berdoa mulai. Ya Man,